Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Transformasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Keluarga dan Masyarakat serta Hak dan Kewajiban Warga Negara. Dengan dosen mata kuliah yaitu Ibu Lulu Sultaniah MPD. Berikut nama anggota kelompok 5. Yang pertama ada Naini Nurbaiti dengan NIM T2019-4008. Yang kedua ada Arini MH Balkis dengan NIM T2019-4014. Yang terakhir ada Muhammad Syahri Ramadan dengan NIM T2019-4020. Dengan materi pembahasan yang pertama yaitu transformasi nilai-nilai demokrasi dalam keluarga, yang kedua yaitu transformasi nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat, yang terakhir ada materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Materi yang pertama adalah tentang transformasi nilai demokrasi dalam keluarga. Musyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama pada dasarnya merupakan dari demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam keluarga hendaknya selalu dibiasakan untuk menyelesaikan persoalan dan kepentingan dengan cara bermusyawarah. Ciri-ciri demokrasi keluarga adalah yang pertama, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat contohnya melakukan rapat keluarga. Apa sih tujuan melakukan rapat keluarga ini? Yaitu untuk mengatasi persoalan dari anggota keluarga sehingga dapat mengetahui permasalahan dan jalur musyawarah sehingga untuk mencapai mufakat. Yang kedua adalah berlaku adil kepada seluruh anggota. Ciri yang kedua yaitu tentang aspirasi. Aspirasi itu contohnya mengatasi masalah dan juga saling menghormati. Kemudian yang ketiga adalah keinginan. Nah, keinginan dalam ciri-ciri demokrasi ini contohnya seperti mengerjakan tugas rumah. Nah, mengerjakan tugas rumah itu kan tidak hanya untuk mengerjakan karena keinginan kita sendiri, tetapi karena kewajiban kita mungkin sebagai anak atau sebagai seorang istri seperti itu. Kemudian memahami kewajiban masing-masing. Terus yang ciri-ciri yang keempat yaitu kepentingan. Nah, kepentingan ini maksudnya apa? Mendahulukan kepentingan bersama. Kita itu harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang terakhir, yang ciri-ciri demokrasi yang terakhir yaitu tentang pendapat. Nah, pendapat itu kita memberikan kritik dan saran. Memberikan kritik dan saran itu untuk membangun kita itu lebih aware gitu kepada anggota yang lain. Misalnya kita harus mengkritik apa yang ada di dalam seluruh anggota itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam keluarga. Apa sih hak dan kewajiban itu terlebih dahulu? Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang mutlak atau layak menjadi milik seseorang dan bergantung pada tersebut. Sedangkan kewajiban itu apa sih? Kewajiban adalah sesuatu atau tugas yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan biasanya itu kita dapatkan dengan menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Bisa dilihat di dalam PowerPoint ini contoh dari hak dan kewajiban keluarga. Untuk hak, tandanya itu seperti centang. Nah, ini contohnya seperti mendapatkan kasih sayang dari keluarga. Itu termasuk hak. Kemudian, anak berhak mendapatkan perhatian itu termasuk hak dalam keluarga. Kemudian juga menerima nafkah lahir maupun batin itu termasuk hak. Untuk kewajiban di sini diberi tanda silang. Nah, ini contoh dari kewajiban dalam keluarga yaitu pertama, anak wajib berbakti kepada orang tua. Kemudian, anak wajib membahagiakan orang tua. Yang ketiga yaitu menjaga nama baik keluarga. Yang terakhir, anak wajib patuh kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahri Ramadan, NIM T2019-4020 dari kelas D1 PGMI. Saya akan menjelaskan tentang transformasi nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Arah baru kehidupan bangsa Indonesia.
di masa depan semakin mengarah kepada model interaksi sosial yang mendambakan terwujudnya nilai-nilai demokrasi. Pertama, yaitu menjadi anggota masyarakat yang independen. Karakter ini meliputi kesadaran secara pribadi untuk bertanggung jawab sesuai ketentuan, bukan hanya keterpaksaan atau pengawasan dari luar. Yang kedua yaitu memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik. Nah, tanggung jawab ini meliputi memelihara atau menjaga diri, memberi nafkah dan merawat keluarga, mengasuh dan mendidik anak. Yang ketiga, menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu, yaitu menghormati orang lain berarti mendengarkan pendapat mereka, bersifat sopan, menghargai hak-hak dan kepentingan sesama warga negara, dan mengikuti aturan-aturan prinsip mayoritas, namun tetap menghargai hak-hak minoritas untuk berbeda pendapat. Yang keempat yaitu berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Yang kelima, mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional secara sehat. Nah, karakter ini meliputi sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-urusan publik, melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dukungan dalam masyarakat. Yang pertama, setiap warga saling menerima dan memberikan dukungan maupun perlindungan antar sesama. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap warga saling menerima dan memberikan dukungan maupun perlindungan antar sesama. Yang kedua, Allah mengajarkan agar setiap komunitas sosial untuk saling tolong-menolong. Secara normatif, Allah mengajarkan agar setiap komunitas sosial untuk saling tolong-menolong dalam masalah kebajikan dan takwaan, dan sebaliknya dilarang untuk saling berpartisipasi dalam soal dosa dan permusuhan. Yang ketiga yaitu doktrin normatif. Di atas mengandalkan pada kita bahwa segala macam bentuk dukungan moral dan material maupun aspek perlindungan sosial lainnya haruslah berada pada landasan etika, kebajikan, dan ketakwaan. Di luar itu, tidak dibenarkan adanya bentuk-bentuk dukungan maupun perlindungan baik secara moral, politik, ekonomi, maupun aspek sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naini Nurbaiti, NIM T 2019-4008, Prodi D1 PGMI Angkatan 2019, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelompok 5, dengan Ibu dosen Ibu Lulu Sultania, MPD. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan pemateri berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Dalam hak dan kewajiban warga negara itu tersendiri, ada 4 materi. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, hak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, macam-macam kewajiban hukum. Yang keempat, penjelasan Jahanowski mengenai kewajiban. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, apa sih itu hak? Hak itu apa? Hak itu berarti segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap warga negara. Nah, hak warga negara itu contohnya apa ya? Misalnya nih, yang pertama, setiap warga negara itu berhak memilih pekerjaannya, setiap warga negara itu berhak memilih mendapatkan perlindungan dari pemerintahan, setiap warga negara itu berhak mengajukan pendapat, beraspirasi gitu. Nah, untuk selanjutnya, kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara sesuai dengan peraturan pemerintah. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh setiap warga negara. Jadi, kewajiban ini contohnya seperti setiap warga negara berkewajiban untuk menaati setiap peraturan pemerintah, seperti halnya berkendara dengan menggunakan helm. Terus, setiap warga negara berhak mematuhi setiap lalu lintas. Setiap warga negara berhak
membela negaranya, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, ada hak dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 sampai dengan pasal 34. Yang pertama itu hak berpendapat. Setiap warga negara itu boleh berpendapat. Misalnya, setiap warga negara berhak berpendapat atas suatu keputusan yang dibuat oleh suatu pemerintahan jika dalam keputusan pemerintah itu ada warga negara yang tidak setuju, misalnya ada problema apa. Nah, itu setiap warga negara itu berhak mengajukan aspirasinya. Untuk yang kedua, hak ikut serta membela negara. Setiap warga negara itu berhak membela negaranya dikala negara itu sedang dalam masalah besar seperti ada peperangan, seperti negaranya itu dihina oleh negara lain. Setiap warga negara itu berhak membela negaranya masing-masing. Untuk yang ketiga, kemerdekaan memeluk agama. Setiap warga negara itu berhak memeluk agamanya masing-masing. Seperti saya itu berhak memeluk agama saya masing-masing, seperti saya memeluk agama Islam. Nah, ada teman saya yang beda agama, dia memeluk agama Kristiani ya. Dia boleh memeluk agama apapun, apapun, tetapi harus dengan keyakinannya gitu. Yang keempat, hak atas suatu pekerjaan. Kita sebagai warga negara itu berhak memilih pekerjaan yang kita itu minati. Kita itu mempunyai kompetensi dalam suatu ranah pekerjaan tersebut. Misalnya, saya ingin bekerja di perkantoran. Nah, saya ketika ingin bekerja di perkantoran, saya itu harus memiliki kompetensi dalam ranah akuntansi. Nah, gitu. Nah, jadi pemerintah itu tidak berhak membatasi atau menekankan kepada setiap warga negara itu untuk kamu itu harus bekerja di bidang ini, kamu harus bekerja di bidang ini. Kita kalau disuruh di bidang ini, tetapi kita tidak mempunyai suatu kompetensi dalam hal tersebut, maka kita tidak bisa melakukannya dengan baik. Untuk yang kelima, hak mendapatkan keadilan sosial. Setiap warga negara itu berhak mendapatkan suatu keadilan dari pemerintahan. Yang keenam, hak mendapatkan suatu jenjang pendidikan. Nah, untungnya di Indonesia ini pemerintahan sudah menyediakan suatu kemudahan dalam setiap warga negara itu mendapatkan jenjang pendidikan. Pemerintahan sudah menyiapkan atau sudah membiayai setiap warga yang tidak mampu dengan adanya beasiswa, dengan adanya keringanan UKT, dengan adanya Banyuwangi Cerdas dan lain sebagainya. Itu merupakan hak yang harus kita dapatkan dari pemerintah. Yang ketujuh, hak kesesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintah. Kita sebagai rakyat itu tidak boleh dibeda-bedakan oleh pemerintah. Misalnya, ada rakyat kecil dan ada yang rakyat besar. Kita melakukan suatu kesalahan yang sama, tetapi hukumannya itu berbeda. Nah, itu yang tidak boleh. Pemerintah itu tidak boleh membeda-bedakan rakyat miskin atau rakyat kaya. Ketika mereka melakukan kesalahan yang sama, mereka haruslah dihukum dengan hukuman yang sama dan seadil-adilnya. Tidak harus, pemerintah itu tidak boleh memandang, oh ini orang kaya jadi hukumannya sedikit aja gitu, tidak boleh. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi macam-macam kewajiban warga negara. Yang pertama itu yaitu kewajiban hukum. Kewajiban hukum itu terdiri dari 3 elemen, meliputi kewajiban interpersonal, tugas organisasi, dan kewajiban penegakan dan implementasi. Yang kedua, kewajiban politik, yaitu memiliki elemen sama dengan dimensi kewajiban hukum yang terdiri dari kewajiban interpersonal, tugas organisasi, dan kewajiban penegakan dan pelaksanaan. Yang ketiga, kewajiban sosial. Dalam kewajiban sosial ini terdiri dari 4 elemen, meliputi mengaktifkan dan tugas pencegahan, kewajiban peluang, kewajiban keuangan atau ekonomi, dan penegakan dan pelaksanaan.
Untuk yang keempat adalah kewajiban partisipasi itu terdiri dari 4 elemen, meliputi kewajiban pasar tenaga kerja, kewajiban perusahaan atau birokrasi, kewajiban partisipasi modal, dan penegakan dan pelaksanaan. Untuk yang selanjutnya adalah penjelasan Januski mengenai kewajiban. Kewajiban dapat bertentangan dengan kewajiban lain dan dengan hak kewarganegaraan. Misalnya kewajiban untuk menghormati kebebasan, yaitu kebebasan pribadi, dapat bertentangan dengan kewajiban politik untuk melindungi masyarakat dari ancaman asing, yaitu wajib militer, atau menghormati undang-undang dan kebebasan orang lain, yaitu toleransi. Dapat bertentangan dengan kewajiban untuk menggulingkan pemerintah yang secara sistematis melanggar prinsip-prinsip demokratis, yaitu kewajiban untuk melindungi demokrasi. Masyarakat dapat dengan jelas menegosiasikan berbagai kompromi antara hak dan kewajiban dalam sistem kewarganegaraan secara keseluruhan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.